Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi di video kali ini gua mau bahas Overlord untuk versi web novelnya. Gue ingetin lagi kalau cerita ini tuh nggak ada hubungannya sama cerita utamanya. Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita versi lain dari Overlord. Nah, yang mau gue bahas di video kali ini tuh adalah chapter 74 sampai chapter 85, yang tentunya berdasarkan versi web novelnya. Video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi cerita dimulai dari Demir yang dikejutkan dengan seseorang yang menyadari keberadaannya dan bahkan orang itu bisa mendekat ke Demir dengan mudah. Nah, Demir tuh di sini ngerasa kalau dia tuh ceroboh karena dia nggak hati-hati. Demir di sini berpikir dan dia tuh udah mutusin apa yang bakal dia lakuin. Ternyata yang mendekati Demir dan menyadari keberadaan Demir ini adalah Evil Eye. Intinya di sini mereka tuh saling tahu kalau mereka tuh punya tujuan yang sama, yaitu menghancurkan Egg Finger. Tapi mereka juga tentunya menaruh rasa curiga satu dengan yang lainnya. Evil Eye di sini tuh menyuruh pria bertopeng itu untuk segera pergi dan menyerahkan pemusnahan kepada Evil Eye. Oh ya, Demir tuh di sini pakai topeng. Jadi Evil Eye pakai topeng dan Demir pakai topeng. Nah, di sini tuh Demir tuh mau kalau Evil Eye tuh nunjukin ke dia bahwa Evil Eye tuh bakal sanggup menghancurkan Egg Finger. Tanpa bukti Demir tuh nggak bisa pergi gitu aja. Di sini Evil Eye dan Demir saling berdebat. Evil Eye di sini tuh menyadari kalau pria bertopeng di hadapannya tuh memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan Evil Eye tuh memprediksi kalau kekuatannya ada di atas tingkat monster level A. Demir di sini mencoba pakai skill untuk merintahin orang kepada Evil Eye. Tapi di sini Evil Eye langsung waspada dan dia langsung mundur. Demir di sini tuh ngerasa kalau Evil Eye ini bukanlah orang sembarangan. Evil Eye mampu memblokir skill perintah yang dikasih Demir. Demir di sini ngerasa kalau Evil Eye tuh harusnya punya level yang cukup tinggi. Makanya skill perintah Demir tuh bisa diblokir Evil Eye. Demir di sini tuh jadi kesal sama Sebas. Alasannya karena Demir tuh nggak mendapatkan informasi tentang seseorang yang bisa memblokir skill kutukan untuk memerintah seseorang. Demir ini nggak tahu kemampuannya Evil Eye, jadi Demir tuh saat ini agak waspada. Demir saat ini menyerang Evil Eye dengan menggunakan tinjunya. Evil Eye di sini pakai buff pertahanan, tapi tetap aja perutnya tuh kena tinju Demir dan dia tuh terkena damage tinju itu. Evil Eye di sini balas juga meninju Demir, tapi dia tuh nggak bisa menembus pertahanan sihir yang dimiliki sama Demir. Evil Eye di sini tuh terlihat sangat kesal dan dia tuh jaga jarak dengan Demir. Demir di sini tuh nggak langsung menyerang lagi. Demir ini waspada tentang sihir apa aja yang bisa dipakai sama Evil Eye. Evil Eye saat ini ngeluarin sihir, yaitu Maximus Magic Dragon Lightning. Nah, saat ini petir berbentuk naga mengarah kepada Demir. Demir di sini tuh nggak menghindar dan dia tuh menerima serangan petir tersebut. Evil Eye saat ini sangat terkejut karena ternyata Demir tuh nggak terluka sama serangan kuat milik Evil Eye. Evil Eye di sini terlihat sangat panik.
Bagi Evil Eye harusnya serangan itu nggak mungkin dihentikan, tapi Demier tuh saat ini bahkan gak terluka. Evil Eye saat ini merinding. Dia menyadari bahwa orang yang ada di depannya tuh jauh lebih kuat dari dia. Demier saat ini menyiapkan sihirnya, tapi tiba-tiba Evil Eye menghilang. Demier saat ini mencari Evil Eye. Dan Demier tuh melihat Evil Eye ada dalam jarak 10 meter lagi bersama teman-temannya. Evil Eye saat ini tuh ngasih tahu teman-temannya tentang musuh kuat yang kemungkinan tuh ada di tingkatan para pahlawan. Makanya Evil Eye tuh saat ini ngasih tahu sebaiknya mereka kabur, karena nggak ada satupun yang bisa ngalahin musuh itu. Demier saat ini menggunakan kekuatan mata yang bisa membuat lawan membatu. Tapi nggak lama tiba-tiba muncul jutsu air yang deras dan itu menutupi pandangannya Demier. Karena hal itulah Demier tuh saat ini nggak bisa pakai sihir kekuatan matanya dengan tepat. Oh ya, air itu mirip dengan air terjun deras dan itu membentuk kayak tembok yang saat ini tuh menghalangi Demier. Demier saat ini memperkuat kekuatan fisiknya dan dia tuh mencoba untuk menerobos tembok air tersebut. Tapi ketika mau diterobos, tiba-tiba ada yang ngeluarin jutsu lain. Dan saat ini tembok air itu berubah menjadi kilauan logam yang dicurigai Demier tuh bisa menahan serangan-serangan secara fisik. Demier saat ini berpikir, Demier pun saat ini mencoba untuk memukul tembok itu dengan pelan. Tapi ternyata tembok itu hancur dengan mudah. Padahal Demier tuh berpikir kalau tembok itu harusnya kuat. Jadi bisa dibilang Demier tuh udah tertipu. Demier di sini tuh kesal karena dia tuh merasa ditipu. Demier pun saat ini harus kehilangan musuhnya. Demier di sini ngerasa harusnya nggak masalah walaupun biarin musuhnya saat ini lari. Yang terpenting sekarang tuh bagi Demier tuh adalah jangan terlalu mengungkapkan identitasnya. Demier saat ini ngasih tahu Sebas untuk segera mundur apapun yang terjadi. Saat ini party Blue Rose diskusi. Evil Eye tegasin lagi kalau musuh yang dia hadapi tuh saat itu sangat kuat. Bahkan seluruh party bergabung pun gak bakal bisa mengalahkan musuh itu. Evil Eye di sini ngasih tahu kalau orang yang dia lawan tuh jauh lebih kuat dari para Demon God. Evil Eye di sini nyaranin untuk mundur. Jadi udah nggak perlu lagi berlama-lama di tempat ini. Orang-orang di sini tuh nggak ngerti kenapa keberadaan yang gila itu bisa ada di Kingdom. Mereka tuh saat ini ngerasa kalau dunia lagi dalam bahaya. Oke, sekarang gua bakal kembali ke cerita Sebas yang tiba-tiba muncul ketika Climb lagi menghadapi para anggota Eggfinger. Saat ini para anggota Eggfinger tuh langsung waspada ketika datang seseorang. Dan ketika tahu yang datang adalah pria tua, para anggota Eggfinger melihat Sebas seperti tatapan meremehkan. Saat ini Sebas tuh hanya tersenyum melihat para anggota Eggfinger. Zero di sini refleks dan dia tuh langsung ngeluarin 3 kekuatan tato miliknya. Kekuatan Zero saat ini tuh meningkat sangat pesat. Jadi ceritanya sama kayak di animenya, Zero tuh mencoba memukul Sebas tapi ternyata nggak mempan. Dan singkat cerita Zero tuh dikalahkan dengan cara kepalanya tuh dipentung sama kaki dari Sebas. Lubelina di sini tuh terlihat panik ketika Zero dikalahkan dengan mudah. Lubelina dan Sukulen saat ini tuh terlihat ketakutan sama Sebas dan mereka tuh refleks untuk mundur. Lubelina saat ini masih terus berpikir. Bagi Lubelina, yang dia tahu tuh harusnya orang terkuat adalah Gazev. Jadi harusnya pria tua di depannya tuh nggak kuat. Jadi bisa dibilang Lubelina ini berpikir positif kalau Sebas tuh kemungkinan punya item yang bisa memblokir segala serangan fisik yang menggunakan tangan kosong. Makanya Zero tuh bisa dikalahkan sama Sebas. Lubelina saat ini memegang pisaunya dan dia tuh mulai mengarahkan serangan ke arah tenggorokan dari Sebas. Di sini Sebas tuh bisa menghindar dengan mudah dan Sebas tuh akhirnya memutar leher Lubelina 270 derajat. Lubelina pun terjatuh ke lantai.
Sukulen di sini tuh sangat terkejut karena Lubelina juga dikalahkan dengan mudah. Sukulen di sini tuh ketakutan dan dia tuh secara refleks mundur ke belakang. Sukulen di sini tuh ngasih tahu kalau dia menyerah dan dia tuh ngasih tahu kalau dia tuh bakal memberikan apapun yang Sebas mau. Sukulen juga ngasih tahu kalau dia tuh punya posisi tinggi di dalam organisasi. Ya intinya Sukulen tuh mencoba untuk negosiasi supaya dia nggak mati. Di sini Sebas tuh mau menghajar Sukulen tapi dihentikan sama Climb. Climb ngasih tahu sebaiknya kelompok dia yang mengurus sisanya, jadi Sebas tuh nggak perlu lagi turun tangan. Sebas di sini mengerti dan dia juga saat ini tuh membuat Sukulen tuh ketakutan sampai pingsan. Sebas juga di sini tuh menyembuhkan Climb dengan menggunakan ki miliknya. Climb di sini mengucapkan terima kasih dan mereka pun akhirnya jabatan tangan. Gak lama, Sebas dapat pesan dari Demier untuk segera mundur. Sebas pun mengerti dan dia bakal mundur. Sebelum pergi, Sebas di sini tuh salut sama Climb karena dia tuh mau menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Sebas ini nggak pernah melihat orang baik seperti Climb. Sebas tuh cuma melihat orang-orang yang mengerikan. Sebas pun di sini menyerahkan sisanya kepada Climb dan dia pun saat ini segera mundur. Saat ini Climb dipuji sama Rainer karena udah melakukan tugas dengan sangat baik. Climb di sini tuh langsung disuruh istirahat sama Rainer. Saat ini Rainer lagi ngobrol berdua dengan Raven. Mereka berdua di sini tuh ngobrolin soal Sebas dan manusia bertopeng misterius yang diceritain sama Evil Eye. Rainer di sini ngerasa kalau kedua orang kuat itu saling terhubung. Rainer juga ngerasa kalau kedua orang itu punya kekuatan yang seenggaknya setara. Rainer juga menduga bisa jadi justru keduanya tuh adalah bawahan seseorang. Rainer di sini ngerasa kalau saat ini kemungkinan master dari Sebas maupun orang yang bertopeng untuk saat ini tuh mereka tuh nggak memusuhi negara ini. Rainer juga di sini menduga pemimpin mereka tuh pasti memiliki jangkauan akal yang hebat. Tapi pada intinya bagi Rainer, untuk saat ini harusnya mereka tuh bukanlah musuh negara ini. Raven di sini ngasih tahu kemungkinan master keduanya tuh adalah Ainz Olgaun. Ya alasannya karena Ainz tuh tiba-tiba muncul di sekitar Kingdom. Rainer di sini tuh ngasih tahu kalau Ainz tuh adalah sesuatu yang gak boleh diremehkan. Raven di sini gak ngerti kenapa Rainer tuh menganggap Ainz terlalu tinggi. Rainer di sini nanya, apakah Raven tuh tahu identitas sebenarnya dari Evil Eye? Raven di sini tentunya nggak tahu. Rainer ngasih tahu kalau identitas Evil Eye yang sebenarnya adalah Landfall. Raven di sini sangat terkejut ketika mendengar hal itu. Jadi di masa lalu, Landfall tuh disebut sebagai vampir yang menghancurkan sebuah negara. Dan Landfall pun akhirnya dikalahkan sama 13 pahlawan. Dan pada akhirnya gabung dengan 13 pahlawan. Nah sejak saat itu namanya tuh tercatat dalam sejarah dan dikenal sebagai monster yang ada di atas para monster. Landfall ini terkenal lebih kuat daripada Demon God. Ya bisa dibilang Landfall ini sangat melegenda di dunia ini. Raven yang mendengar itu, dia tuh nggak percaya kalau sosok Landfall sampai saat ini masih hidup. Raven saat ini menyadari bahaya, itu artinya ada seseorang yang jauh lebih kuat dari Landfall. Walaupun ancamannya sangat nyata, ternyata Rainer tuh di sini terlihat sangat tenang. Dan hal itu membuat Raven tuh agak kesal karena Rainer tuh terlalu tenang di saat ada banyak orang yang punya kekuatan gak masuk akal. Rainer di sini ngasih tahu kalau sebaiknya Raven tuh jangan bocorin identitasnya Evil Eye. Karena itu bisa jadi blunder kalau Evil Eye tuh memusuhi negara ini. Rainer dan Raven saat ini masih diskusi. Raven juga di sini nanya ke Rainer, apakah Evil Eye tuh punya murid yang bernama Camilla atau enggak. Sayangnya di sini Rainer gak tahu.
Raven di sini jelasin ada petualang bernama Momon yang merupakan murid dari Ainz Olgaun. Nah, Momon ini punya dendam terhadap Camilla yang merupakan murid dari Landfall atau sekarang yang disebut dengan Evil Eye. Reynard di sini tuh ngerasa kalau Momon pasti berbohong. Kemungkinan Momon dan Camilla tuh ada di pihak yang sama. Dan kemungkinan terburuknya semuanya itu terhubung dengan Sebas maupun pria bertopeng. Ya, walaupun gitu Reynard tuh berharap kalau semuanya tuh masih ada di pihak yang beda-beda. Karena kalau ada di pihak yang sama, itu artinya Kingdom pasti nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Reynard dan Raven saat ini masih diskusi tentang apa yang harus mereka lakuin. Oke, cerita selanjutnya adalah Arts Gaiden. Bisa dibilang art ini cumalah art hiburan. Jadi gua tuh di sini nggak bakal jelasin detail tentang apa yang terjadi di Arts Gaiden karena kebanyakan hiburan. Jadi di Art Gaiden tuh ada cerita tentang masa lalu Ain bersama teman-temannya. Selain itu ada juga cerita Demier yang lagi kerja membuat perkamen dan lain-lain. Di art ini juga baru dikenalin Pandora Actor. Jadi Ainz, Yuri, dan Shizu saat ini mereka tuh pergi ke tempat gudang senjata yang dijaga sama Pandora Actor. Untuk pengenalan Pandora Actor kurang lebih masih mirip seperti light novelnya. Nah, di art ini juga diketahui Rororo saat ini tuh ternyata ada di tempatnya Aura. Dan diketahui juga Aura ini lagi ngejelasin tentang sejarah Nazarik kepada orang-orang baru seperti Brain, Lizardman, dan lain-lain. Ya, intinya Aura tuh ceritain tentang sejarah Nazarik yang dibangun sama 41 makhluk tertinggi. Aura juga ceritain tentang orang-orang bodoh yang bergabung dalam 1500 orang yang pernah menyerang Nazarik di masa lalu. Aura ceritain kalau saat itu para penjaga lantai dikalahkan, tapi ketika mencapai lantai 8, para penyusup berhasil dihentikan dan dijatuhkan. Ya, ketika Aura cerita itu semuanya tuh langsung jadi hening. Gak lama di sini Demier dan penjaga lantai lain tuh tepuk tangan karena cerita itu bisa dibilang adalah cerita sejarah yang hebat, dan itu adalah cerita perjuangan yang hebat. Orang-orang yang tadinya hening tiba-tiba di sini tuh ikut tepuk tangan ketika para penjaga lantai tepuk tangan. Mereka tuh kayak terlihat agak ketakutan, makanya mereka tuh ikut tepuk tangan. Di Art Gaiden ini juga ada kisah dari Henry yang lagi membangun desanya dengan menggunakan goblin miliknya. Diketahui juga kalau Ainz ngasih bantuan berupa beberapa golem supaya desa tuh bisa dibangun dengan cepat. Dan di sini sama kayak di animenya, para goblin juga membawa ogre ke desa untuk membantu desa Karne. Di sini diketahui juga kalau Henry tuh menjual herbal kepada Bareare. Di sana juga Henry tuh bertemu dengan Momon dan Faye. Oh ya, Faye ini merupakan cucu dari Lizzie Bareare. Jadi di web novel tuh nggak ada Enviria, cuma ada Faye. Di sini juga Lupus Regina lah yang membantu Henry dalam membangun desa Karne. Jadi masih sama kayak animenya. Oh ya, di sini tuh nggak ada penyerangan troll yang dibunuh sama Ainz terhadap desa Karne. Jadi bisa dibilang benar-benar sangat damai. Di sini juga Lupus Regina tuh ngasih senjata sihir kepada goblin. Dan di sini juga ada cerita tentang party petualang X of Clone. Mereka tuh di sini terkejut ketika melihat tembok kuat yang ada di desa Karne. Tembok kuat yang muncul di desa itu bagi mereka tuh saat itu nggak masuk akal, karena harusnya nggak mungkin ada penduduk desa yang bisa membuat tembok sekokoh itu. Party kapak juga terkejut ketika mengetahui kalau di desa tuh ada ogre dan goblin. Dan mereka tuh semakin terkejut ketika tahu kalau para monster itu ternyata merupakan bawahan dari seorang gadis desa sederhana bernama Henry. Seiring berjalannya waktu, muncullah rumor tentang desa Karne yang terdapat goblin dan ogre. Bahkan Henry juga dirumorkan, dan Henry dapat julukan Bloodstain.
Henry juga dikenal sebagai kelompok tentara bayaran yang mengendalikan goblin dan ogre. Hal itu juga membuat gempar guild petualang maupun para petinggi yang ada di kota Erantel. Para petinggi juga menduga kemungkinan semuanya itu masih terhubung dengan Ainz. Oke, sekarang kita masuk ke arc selanjutnya. Saat ini Gazef dan Raven melihat rombongan Kingdom yang mau pergi untuk menemui Ainz. Di sana terlihat ada banyak kereta yang dikirim. Gazef dan Raven saat ini tuh mengobrol. Raven di sini nanya tentang siapa yang lebih kuat antara Gazef dan Ainz. Gazef ngasih tahu kalau Ainz lebih kuat. Gazef ngasih tahu kalau mau menghadapi Ainz, seenggaknya mereka tuh harus melawan dengan menyewa petualang setingkat Blue Rose atau Red Drop. Gazef juga di sini tuh ngerasa sebaiknya menjadikan Ainz sebagai sekutu. Jadi daripada menjadi musuh, lebih baik menjadikan Ainz sebagai sekutu. Raven di sini tuh setuju sama Gazef, tapi tetap aja ada kemungkinan terburuk kalau Kingdom dan Ainz tuh bakal bermusuhan. Jadi saat ini tuh ternyata beberapa orang tuh udah dipilih untuk bertemu Ainz. Jadi Raven tuh cuma berharap kalau para bangsawan itu bisa negosiasi dengan baik sehingga nggak harus bermusuhan dengan Ainz. Saat ini Raven lagi sendirian di kantornya dan dia tuh saat ini terlihat agak kesal karena situasi yang sekarang tuh tidak menguntungkan bagi Kingdom. Raven ini kesal dengan para bangsawan rakus yang gak pernah mikir panjang. Para bangsawan rakus itu cuma mikirin keuntungan pribadi dengan kerjasama dengan pihak kekaisaran. Seperti yang diketahui kalau di Kingdom ini ada bangsawan pengkhianat yang ngasih informasi soal Kingdom kepada pihak kekaisaran. Dan itu tentunya sangat buruk bagi Kingdom. Raven juga saat ini mikirin soal Ainz. Raven tuh cuma bisa berharap gak terjadi hal yang buruk. Oh ya, di sini sebenarnya perwakilan Kingdom tuh harusnya dikirim lebih awal untuk bertemu Ainz. Tapi karena ada bangsawan bodoh, akhirnya jadi terhambat dan akhirnya dihadang. Dan baru sekaranglah Kingdom mengirim utusannya. Ketika Raven lagi sangat pusing, saat ini masuklah istri dan anaknya. Rasa pusing dan stres Raven saat ini tuh langsung hilang ketika melihat anaknya. Oh ya, Raven ini adalah tipe pria yang awalnya tuh menganggap kalau anak hanyalah alat untuk politik. Jadi sebelum anaknya lahir, Raven tuh menganggap kalau anak itu bakal menjadi alatnya. Tapi ketika anaknya lahir, hati Raven berubah dan luluh. Tujuan Raven tuh saat ini cuma satu. Dia tuh mau kalau anaknya tuh bisa hidup aman dan nyaman. Raven dan anaknya pun saat ini bersenang-senang dan menikmati waktu bersama. Setelah melepaskan stres, Raven pun akhirnya kembali lagi fokus untuk mikirin masalah Kingdom. Raven tuh di sini mau segera ngomong ke raja dan dia tuh mau ngomong untuk menjadikan Ainz sebagai sekutu. Jadi jangan sampai menjadikan Ainz sebagai musuh. Oke, sebelum gua akhiri videonya di sini gua tuh mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Laera TMK, Tari, Evan Barus, Amrujeo, Noviana, Ashar Januri, Sukasa, Mikizari, Ted Zero, Rev, HS, Sasuga Kuasama, dan Galih Arya. Sekali lagi gue ucapin terima kasih karena kalian tuh udah mau gabung dan join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.